Kelompok usaha ini sebetulnya sudah warisan dari nenek moyang kita yang mungkin kalau kita hitung untuk ke saya ini adalah sudah turunan ke-5. Sebelum dibentuk kelompok Kube Lestari Budaya ini, pada dasarnya para masyarakat anggota pengrajin ini adalah membuat secara sendiri-sendiri dan menuruti kemauan sendiri, sehingga belum ada arahan, belum ada binaan, sehingga di dalam penjualan itu masih sangat rendah. Kami sampaikan bahwa kelompok Lestari Budaya Siwur ini berdiri tahun 2020 dan alhamdulillah melalui dana istimewa melalui Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan program pemberdayaan pada masyarakat, sehingga kelompok yang ada di Padukuhan Mojosari Kalurahan Kedumpoh menika mendapat semacam bantuan yang berbentuk barang, sehingga dalam pengolahan atau pengemasan produksi itu secara kuantitas lebih naik. Yang tadinya volume hanya sedikit, dengan adanya bantuan yang ada ini dari kelompok bisa memaksimalkan. Karena banyak orang hajatan itu memerlukan barang kita. Saya mohon kualitasnya dijaga yang bagus, jangan mengecewakan. Bentuk bantuan dari dana keistimewaan Yogyakarta ini adalah satu berupa jetso, 2 sinso, yang ketiga adalah pasah, kemudian bur, terus petel, gerindo, amplas, dan lain sebagainya. Mungkin tidak bisa kita sebutkan, ya kira-kira per kelompok ini seharga 30 juta. Sebelum kita menjadi kelompok itu dulu tetap kita menjalankan kerajinan itu manual. Tadinya manual itu kan cuma dipetel, diongot, tapi sekarang kita dapat bantuan dari setso, ada gerinda, ada pasah, ada bur. Biasanya centong itu cuma saya petel biasa begini, tapi setelah dapat setso kan kita bisa makan dari setso, bisa saya amplas. Biasanya saya pasah manual pakai tangan, akan pakai mesin jazz. Biasanya masak kita dapat 5, pakai mesin bisa 50 biji begitu. Dari anggota saya pun sendiri, setelah dia itu mendapat bantuan itu, bikinnya kerajinan selalu semangat. Karena apa? Pemasarannya lebih cepat lagi. Dalam proses pembuatan barang, sebelum kelompok-kelompok atau masyarakat mendapatkan bantuan ini, lebih kepada personal, sehingga dalam bentuk kualitas, kuantitas belum bisa standar. Melalui program dari pemberdayaan FM di Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat membuat kelompok sejumlah 10 orang per kelompoknya untuk melakukan pembahasan bagaimana untuk meningkatkan secara kualitas kuantitas di kelompok tersebut, sehingga nanti dalam kita melakukan pemasaran dan sebagainya itu bisa memaksimalkan. Selain peningkatan dari hasil produk, juga dari kualitas pengrajin atau hasil kerajinan itu sangat halus, sangat bagus. Kemudian di dalam memenuhi pemasaran di luar sana itu untuk saat ini kantu-kantu, karena di dalam pembuatan kerajinan tradisional ini untuk di wilayah Kedumpoh ini hanya di Mojosari sendiri, sehingga untuk pemasarannya setelah ada Kube Lestari Budaya ini penghasilan meningkat. Manfaatnya dulu kalau membuat parut itu kan agak kasar, cara pengerjaannya. Terus setelah mendapat bantuan dana
dari pemerintah DIY itu halus, beda karena menggunakan alat yang modern. Kalau dulu kan manual. Ya, penghasilannya lumayan. Kalau dulu kami menjualnya dengan sendiri-sendiri lewat pengecer sendiri, tapi sekarang melalui kelompok, masuknya lewat kelompok. Dulu 7.000, tapi sekarang bisa mencapai 10.000. Setelah kita bikinnya halus, biasanya tuh diambil 100, dia bisa ngambil 500 barang gitu. Lah setelah itu kita menjualnya tidak hanya satu pasar, Bu. Kita punya langganan itu dari Purworejo ada, Kebumen ada, Proya ada, Purwokerto ada, sama Bumi Ayu, Tegal. Nah, kalau sebelah Jawa Tengah yang sebelah ini dari arah Klaten, Solo, terus Muaran, Semarang. Selain kita melalui online, melalui pasar-pasar tradisional, kita juga ingin menciptakan semacam galeri untuk salah satu base showroom suatu ketika kita istilahnya dapat kunjungan atau dari pengunjung yang lainnya, kita bisa menunjukkan ini tempat pemasaran di produk-produk Kube Lestari Budaya ini. Di program Lestari Budaya Siwor ini ada 3 pendamping. Salah satunya saya selaku pendamping sosial adalah bagaimana memotivasi kelompok terkait menjaga keutuhan kelompok, karena kelompok itu terbentuk itu mudah, tapi bagaimana memanajemen konflik supaya kelompok ini tetap rutinitas. Maka kita bentuk semacam pertemuan rutin setiap bulan. Kelompok kami diadakan pertemuan rutin setiap malam Minggu Legi. Di situ selain kita bertemu seluruh anggota kelompok, juga kita didatangi oleh para pendamping. Ada pendampingan dari pembimbing teknik, pembimbing dari dinas sosial, terus pembimbing pemasaran. Ya, kita diajarin cara itu teknik, gimana cara membikinnya yang lebih bagus, yang halus. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 yang telah mengalokasikan dananya untuk Kube Lestari Budaya kelompok kerajinan Siwor. Saya selaku warga masyarakat dan mewakili dari kelompok Kube Lestari menghaturkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya. Kami selaku masyarakat juga yang mendampingi di program ini sangat mengucapkan terima kasih, karena dengan adanya program tersebut kita selaku masyarakat di tingkat bawah sangat terbantu, dan mohon kedepannya tidak hanya sampai segini, kita tetap berharap dengan adanya dana istimewa ini kita dapat istilahnya mengoptimalkan atau mengangkat ekonomi di tingkat bawah. Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur DIY yang telah memberikan dana keistimewaan bagi kelompok kami lewat dinas sosial. Terima kasih dari Bapak Gubernur yang telah membantu dan dana dari keistimewaan dari kelompok saya yang berupa alat-alat untuk kerajinan seharga 30 juta. Bagi kami masyarakat awam, tahunya ya Jogja itu adalah istimewa. Semoga keistimewaan DIY untuk bisa membawa kemajuan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, khususipun Desa Dupuh, Dusun Mojosari. Hidup Yogyakarta, sukses Yogyakarta. Semoga semakin sukses dan maju. Restorasi sosial merupakan salah satu kegiatan di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Restorasi sendiri memiliki arti pengembalian atau pemulihan keadaan semula
dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep restorasi sosial muncul karena adanya degradasi dalam kehidupan sosial yang ada di masyarakat yang mencangkup degradasi sosial, moral, maupun kultural. Sehingga restorasi sosial hadir untuk kembali menumbuhkan jiwa dan semangat kepahlawanan yang berbasis sosial budaya, khususnya budaya Jawa. Restorasi sosial ini, tujuan daripada dinas sosial ini untuk mengembalikan nilai-nilai luhur Jawa yang sudah mulai pudar di masyarakat. Adapun kegiatan restorasi sosial ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, yaitu DPRD DIY, budayawan, pemerhati budaya, tenaga ahli bidang kesejahteraan sosial, dan narasumber lain yang kompeten dalam bidang budaya dan kesejahteraan. Dalam rangkaian acara, disajikan hiburan untuk para peserta yang juga turut mengangkat kebudayaan lokal, yakni campur sari, tari, keroncong, dan cokean. Selama tahun 2022 ini, kegiatan restorasi sosial diadakan di 60 lokasi dengan tema penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial melalui restorasi sosial berbasis budaya Jawa mewujudkan kesejahteraan sosial, antara lain Balai Kelurahan Sumugi, Krongkop pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, Balai Kelurahan Caturharjo, Pandak, Bantul pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, Balai Kelurahan Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, Balai Kelurahan Glurjo, Lendah, Kulon Progo pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Balai RW Semaki, Mulharjo, Yogyakarta pada hari Kamis 28 Juli 2022, Balai Kelurahan Terong, Delingo, Bantul pada hari Rabu 3 Agustus 2022, Balai Kelurahan Giriharjo, Panggang, Gunung Kidul pada hari Kamis 18 Agustus 2022, Balai Kelurahan Gading Harjo, Sanen, Bantul pada hari Kamis 15 September 2022, Balai Kelurahan Salam Patuk, Gunung Kidul pada hari Rabu 21 September 2022, Balai Kelurahan Sendangati, Melati, Sleman pada hari Selasa 27 September 2022, Balai Kelurahan Unggul Harjo, Cangkringan, Sleman pada hari Rabu 5 Oktober 2022, Balai Kelurahan Argo Mulyo, Cangkringan, Sleman pada hari Kamis 20 Oktober 2022, serta 48 lokasi lainnya. Harapan dari terlaksananya restorasi sosial di 60 lokasi ini adalah untuk mengembalikan atau memulihkan nilai-nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa yang telah memudar melalui peran lembaga-lembaga sosial, termasuk pemerintah dan masyarakat setempat.
Nilai-nilai restorasi sosial diimplementasikan dalam berbagai kegiatan bermasyarakat seperti nilai humanis, harmonis atau damai, cinta kasih sayang, sopan santun, menghargai dan menghormati, kesetiaan, peduli, toleransi, semangat kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, tengah rasa, membantu dan tolong menolong, kerukunan, musyawarah, persatuan atau golokilik, pertanggungjawaban, kejujuran, kesetiakawanan atau solidaritas, empati, memaafkan, matur nuwun atau terima kasih, mengalah, sabar, rela berkorban, budaya unggah-ungguh, dan budaya malu. Akhir kata, restorasi sosial diharapkan dapat selalu menjadi wadah bagi Dinas Sosial DIY melalui dana keistimewaan untuk upaya peningkatan kesejahteraan sosial seluruh lapisan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dengan tetap mempertahankan budaya Jawa.